Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Kadang-kadang kita menemukan istilah kode Alkitab. Apa artinya ini? Kode dari Alkitab? Saudara Yosef, ada sebuah istilah yang sering digunakan sekarang, kode Alkitab. Apa itu? Apa itu kode Alkitab? Inilah yang dimaksud dengan kode Alkitab. Muncul dan nampak dengan jelas pada tahun 90-an dalam abad terakhir. Sebenarnya 50 tahun sebelumnya seseorang menemukan sesuatu yang aneh. Jika Anda menulis kitab Kejadian dengan huruf-hurufnya, lalu Anda mengambil huruf pertamanya, kemudian membuang 50 huruf dan mengambil 50 huruf pertama berikutnya, kemudian buang 50 huruf berikutnya dan seterusnya, Anda akan mendapatkan kata Taurat. Ya, jadi tentu saja ini menarik perhatiannya. Lalu dia melakukan hal yang sama dengan kitab Keluaran. Sekali lagi kata Taurat muncul. Dia lakukan hal yang sama dengan kitab Imamat. Dia mengulanginya kembali. Dia pikir usaha itu diperlukan. tentu saja itu butuh usaha. Lalu kemudian komputer diciptakan sehingga lebih mudah. Jadi banyak orang melakukannya seperti sebuah permainan. Alih-alih membuang 50 huruf, mereka membuang 100 huruf misalnya atau 200 dan seterusnya. Muncullah berbagai kata. Cara ini munculkan berbagai kata yang bermakna. Seseorang menemukan sebuah frasa operasi badai gurun muncul di dalam Alkitab. Baru-baru ini, Mereka operasi yang tahu badai gurun, mengenai operasi badai gurun, perang Teluk sebuah Satu. perang yang memulai proses berakhirnya kekuasaan dari seorang Saddam Hussein. Hal ini menarik perhatiannya. Dia mulai mempelajari kode ini. Tapi karena dia adalah seorang pria sekuler yang tidak terlalu memperhatikan masalah agama, dia tak terlalu yakin. Tapi ketika orang memberitahunya bahwa kata operasi badai gurun ada dalam Alkitab, karena dia orang Yahudi, dia tahu bahasa Ibrani. Dia mulai mengatur huruf-huruf itu. Dia memulai dengan badai gurun dan Saddam Hussein. Pembahasan yang tak menentu ini kemudian memunculkan dia begitu heran dan terkejut. Dia mulai menggali lebih dalam hingga dia menemukan bahwa Rabin, Presiden Israel, Yitzhak Rabin, akan dibunuh. Hal yang ditemukannya sebelum terjadinya pembunuhan. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Israel untuk memperingatkan Yitzhak Rabin tentang pembunuhan yang akan terjadi. Karena dia melihat nama Rabin dan kata pembunuhan keluar dari bagian tersebut. Dan ini temukannya dalam bahasa Ibrani. Jadi, setelah setahun berlalu tentu saja Rabin tidak mempercayainya. Namun yang terjadi adalah setelah setahun Yitzhak Rabin memang terbunuh. Jadi pria itu yakin dan percaya bahwa ini bukanlah mitos ataupun sihir. Sehingga dia terus mencari tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Dia menemukan mengenai pembunuhan El-Sadat. Dia menemukan mengenai Einstein dan penampilannya. Dia menemukan banyak hal melalui apa yang disebut kode Alkitab. Sebenarnya saya mendengar mengenai hal ini sebelumnya ketika sedang berkunjung di Amerika Serikat. Seseorang menyarankan saya untuk membelinya. Saya tidak mendengarkannya. Saya langsung naik pesawat dan menemukan 2 atau 3 orang memegang buku ini. Kemanapun saya berpergian dengan pesawat, saya menemukan seseorang membaca buku ini. Ketika saya turun dari pesawat, saya mengatakan kepadanya bahwa saya benar-benar perlu mendapatkan buku ini, buku yang berjudul Kode Alkitab. Saya menemukan hal yang sangat menakjubkan, tapi karena saya tidak mahir berbahasa Ibrani, itulah mengapa saya mengutip pernyataan dari si penulis bahwa Alkitab memuat banyak kejadian yang sudah terjadi pada abad ke-20 hingga sekarang, yang mungkin juga akan terjadi pada masa depan. Karena tentu Alkitab tahu mengenai masa yang akan datang. Iya.
Tentu saja kita harus berhenti membahas kode Alkitab ini. Ya. Siapapun yang ingin mempelajari Ya, ini mempelajarinya. bisa membuka internet dan mencari tahu. Dan membaca yang apa melihat yang keajaiban. tertulis. Benar. Mari kita kembali ke nilai numeriknya. Dari huruf-huruf dan kata-kata. Anda Ya. telah menyebutkan dalam kitab Wahyu, nama si binatang 666. Ya. Sudah jelas bahwa kelipatan angka 6 selalu dikaitkan dengan kejahatan. Benar. Bisakah Anda memberitahu saya nilai numerik dari nama Yesus? Dalam bahasa Yunani, Esus sama dengan 888. Di sini letak keajaibannya. Maksud saya, hal ini serupa dengan 666. Angka 6 mewakili kelemahan. Itu berarti pembinasa keji itu lemah, sementara Kristus adalah manusia baru. Dalam bahasa Yunani, Yesus sama dengan 888. Ketika Anda membaca, anak manusia itu disebutkan dalam perjanjian baru sebanyak 88 kali. Ungkapan Tuhan Yesus Kristus diulangi 88 kali di dalam perjanjian baru. Kita tidak berhadapan dengan kitab biasa. Ini adalah kitabnya Allah. Benar, jadi kita semua harus tunduk di Benar. hadapan kitab ini. Benar. Saya tidak tahu bagaimana mereka yang sampai sekarang mengatakan kalau Alkitab memuat perkataan Tuhan dan manusia, sehingga mungkin salah, termasuk berisi mitos. Apa yang bisa kita katakan tentang keagungan Alkitab yang sudah Iya, kita lihat sekarang? Benar. Alkitab memuat banyak hal yang belum Tentu kita saja, lihat. Kita tentu. juga tidak bisa melihat Persis, yang dimuat aku oleh melihat Alkitab. batas kesempurnaan, tapi perintahmu luas sekali. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.